Saya itu kalau lihat seperti itu ya heran ya. Ada orang dengan kualitas bacaan semacam ini kok ya masyarakat itu kok dipakai gitu loh. Padahal di masyarakat itu ada banyak kiai-kiai, ada tokoh-tokoh yang guru-guru yang bacaannya tentu sudah tidak diragukan lagi. Kualitas bacaannya sangat bagus. Wa kana Allahu bima ya'maluna yang seharusnya dibaca pakai tak tapi dibaca pakai ya. Itu jelas kesalahan yang fatal ya, ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah video dari channel YouTube Gus Deni ya. Gus Deni ini beliau itu masih Duriah Wali Songo ya kalau tidak salah ya. Dalam video Gus Deni itu menampilkan Habib Umar sedang baca Al-Quran ketika menjadi imam sholat ya. Ya, tapi tidak disangka ternyata bacaannya itu, bacaan Habib Umar bin Hafid itu yang kita kenal sebagai tokohnya Ba'lawi yang diagung-agungkan itu, Habib Umar bin Hafid ini ternyata bacaannya ini ya, parah sekali ya. Ya tentu ini sangat tidak pantas dan tentu tidak memenuhi syarat ya sebagai seorang menjadi imam sholat. Karena apa? Karena bacaannya banyak yang salah baca Al-Qur'annya ini ya. Jadi ketika menyimak video ini ya, menyimak bacaan Habib Umar bin Hafid ini, kita seperti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah sebenarnya para habaib ini ya. Yang katanya cucu Rasulullah, seorang waliullah, punya karomah ini dan itu, ternyata baca Al-Quran saja masih belepotan dan masih amburadul kayak gitu ya. Padahal katanya ini Habib Umar itu hafal ribuan hadis ya, katanya 100.000 hadis. Kalau hafal kok baca Al-Quran kok bisa banyak yang salah seperti ini ya. Tentu kita sudah bisa menilai sendirilah. Kira-kira berita semacam itu benar atau tidak, itu sudah bisa kita nilai ya. Mungkin kalau menurut para muhibinnya bacaan yang sudah jelas salah ini ya, mungkin kalau para muhibinnya ini dianggap itu kan hanya bawaan lisannya ya, atau mungkin lupa hurufnya Habib Umar ini ya. Iya, kalau memang ini salahnya satu atau dua saja ya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah salahnya ini banyak yang salah, ini jelas menunjukkan kualitas keilmuan seseorang. Berarti ada masalah dengan orang ini. Berarti memang ada yang dia tidak tahu. Sebenarnya secara pribadi saya itu tidak heran sama sekali mendengar bacaan Al-Quran Habib Umar kayak gitu ya. Saya sebenarnya tidak heran karena sudah sejak lama yang membuat saya itu ragu terhadap nasab habaib ini. Di antaranya memang disebabkan oleh kualitas bacaan Al-Quran mereka para habaib yang saya temui, yang saya ketahui di masyarakat ya. Ya di tempat saya itu saya biasa sering melihat atau sering saya menjumpai ya itu. Baik itu ketika dia sedang baca Al-Quran atau sedang baca doa ya. Yang kebanyakan yang saya temui itu mereka itu masih sangat belepotan dan masih sangat amburadul ya. Tentu sangat tidak layak bila memimpin doa ya. Saya sering melihat sendiri ya. Kadang saya itu kalau lihat seperti itu ya heran ya. Ada orang dengan kualitas bacaan semacam ini kok ya masyarakat itu kok dipakai gitu loh. Padahal di masyarakat itu ada banyak kiai-kiai, ada tokoh-tokoh yang guru-guru yang bacaannya tentu sudah tidak diragukan lagi. Kualitas bacaannya sangat bagus. Tapi entah ya kenapa kalau pas ketika misalkan di sebuah acara itu ya, misalkan acara tahlil dan sebagainya, giliran doa itu seharusnya itu diserahkan pada kiai, tapi karena berhubung pas waktu tahlil itu kebetulan ada habaib datang,
Dan biasanya Habib datang ini memang kadang memang disengaja, kalau ada acara seperti tahlilan dan sebagainya itu kadang memang mereka memang sengaja datang. Nah, ketika sedang jatah doanya itu untuk para kiai-kiai, untuk ustadz itu, ketika Habib datang ini ya langsung aja diserahkan sama Habib ini. Padahal Habib ini ya mungkin masih dikatakan masih bocil, atau mungkin kadang Habib sudah dewasa ya. Sebenarnya sangat memalukan ya, menggelikan. Ternyata bacaan mereka itu masih masih belepotan, masih amburadul ya, kadang tidak lancar dan sebagainya ya. Ini tentu menunjukkan bahwa mereka ini pernah istilahnya menghafal doa-doa itu sebelumnya atau belum. Ya, ini menunjukkan kalau memang mereka ini tidak begitu mempelajari tentang ilmu agama. Mereka hanya memanfaatkan nasabnya, mereka hanya memanfaatkan privilege nasabnya itu. Di samping itu ya, masyarakat ini justru memilih, mereka sudah tahu bacaannya kayak begini, tapi nyatanya mereka lebih memilih para habaib ini. Karena apa? Karena ingin cari berkahnya. Jadi masyarakat yang masih awam, mereka ini kan memang ya kita memaklumilah kalau mereka itu masih tidak begitu memperdulikan orang bacaannya ini benar atau salah. Mereka tentu mungkin tidak begitu paham ya, tidak begitu mengerti karena di awam ya. Jadi kita mungkin masih memaklumi kalau mereka ini lebih mengandalkan barokah ya, dari berkahnya. Dan yang parahnya lagi, masyarakat ini tahu berkah ini tidak. Itu ya taunya justru kebanyakan dari doktrin-doktrin para habaib ini. Yang tentu arahnya keberkahan itu ya jelas kita sudah bisa memperkirakan, tentu berkah itu pasti diarahkan dari duriahnya Nabi, dari cucu Nabi, ya itu sudah jelas dari doktrin mereka. Dan inilah yang kemudian membuat masyarakat itu seperti terkunci. Mereka itu seperti seperti tidak bisa berpikir kritis lagi ya. Yang tahu mereka ini ya berkah ini lebih utama. Dan ini tentu sangat menggelikan, sangat ironis sekali ketika ternyata ada banyak kiai yang lebih pintar, lebih cerdas, baca Al-Qur'annya lebih bagus. Ternyata yang lebih digunakan para habaib ini yang ternyata ilmu pengetahuannya itu masih dangkal ya, bacaannya itu masih belepotan ya. Padahal para kiai-kiai yang ada di masyarakat itu sudah mondok bertahun-tahun. Kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi ya. Ya inilah memang faktanya, kenyataan yang ada di masyarakat seperti itu. Karena masyarakat sudah didoktrin berkah-berkah. Inilah ya membuat masyarakat ini terbuai sebuah mimpi-mimpi indah, terbuai surga itu ya dari para habaib. Keberkahan itu dari cucu Nabi ya. Karena masyarakat ini taunya itu cucu Nabi, durian Nabi. Nah, jadi saya tidak heran ketika Habib Umar itu bacaannya seperti ini, karena memang yang saya ketahui di masyarakat itu memang kebanyakan Habib-Habib yang ada di desa-desa di masyarakat itu memang kualitas bacaan Al-Quran itu masih sangat rendah ya. Ya saya kira sebelumnya sih itu memang mungkin hanya para Habib-Habib yang masih awam yang ada di masyarakat, yang memang tidak namanya memang tidak terkenal sebagaimana Habib Umar ya. Saya mungkin masih memaklumi kalau Habib-Habib yang ada di desa mungkin mereka memang dikenal hanya sebagai orang biasa, orang awam. Tapi kalau Habib Umar bin Hafid, kita kan sudah mengenalnya. Beliau itu sudah dikenal sebagai seorang ulama, diagung-agungkan, dimuliakan. Tapi kok ternyata bacaan Al-Qur'annya seperti ini. Berarti ini menunjukkan kualitas keilmuan rata-rata. Mereka para habaib ini kualitas keilmuannya ini sangat rendah, kualitas bacaan sangat rendah ya. Maaf, ini bisa dikatakan mereka ini ya masih bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, dalam bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dan inilah kenapa dari kalangan habaib ini sangat minim sekali karya-karya kitabnya, sangat minim sekali karya-karya mereka. Kalau Habib Umar yang sudah dianggungkan, dimuliakan, kualitas bacaannya seperti ini, bagaimana dengan yang awam-awam itu? Ya ini tentu adalah sebuah hikmah yang sangat besar ya. Makin membukakan kita bahwa mereka ini memang betul-betul bukan durian Nabi, bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi ya, saya yakin pasti kualitas keilmuannya tentu
di atas rata-rata. Tentu ya paling tidak ya masih baguslah tidak belepotan seperti ini. Ini semakin menunjukkan siapa sebenarnya para habaib ini. Fakta-fakta semacam ini tentu akan semakin membuat para pembela nasab ini yang masih membela begitu getol ya, mereka akan semakin kecil sendiri siapa yang mereka bela itu ya. Kualitasnya seperti ini ya, silahkan mereka bela, nanti masyarakat akan semakin paham, akan semakin tahu sendiri siapa para habaib ini. Dan alhamdulillah semakin lama semakin banyak kiai-kiai ya, kiai-kiai yang ternyata mendukung tesisnya Kiai Imad, mendukung perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawan. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat bagus dan sangat dahsyat. Baik, untuk lebih jelasnya biar kita tidak penasaran bacaannya, mari kita simak saja videonya dari Habib Umar bin Hafid membaca Al-Quran. Ini kita simak. Di situ ada detail-detail yang salah, itu ada notifikasinya ya. الذين كفروا في قلوبهم وكان الله بما يعملون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Alhamdulillah kita telah menyimak sendiri bacaan Al-Quran dari Habib Umar bin Hafid ini ya. Ya, dari bacaannya tentu kita bisa melihat sendiri ya. Di situ banyak sekali kesalahan-kesalahan ya, seperti ada bacaan yang seharusnya dibaca
tak malun atau ya malun itu yang seharusnya dibaca pakai tak tapi dibaca pakai ya, itu jelas kesalahan yang fatal ya, ini seperti ini ya. Ya saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan di sini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.